Alhamdulillahil qaimi bi nafsih al-wahidil azimi fi jalalihi wa qudsih al-qadiril alimi bi ahwali jinnihi wa insih wa may yu'min billahi wa ya'mal sholihan yudkhilhu dara karamatihi wa unsih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwa may yasha'u ila siratim mustaqim wa yudilla may yasha'u wa huwal alimul hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat-nikmatnya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga saat ini kita sama-sama hadir di Masjid Jami As-Sakirin dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang selalu istiqomah. Saudara-saudaraku muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, setelah kita bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala, sholawat dan salam telah kita panjatkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Saudara-saudaraku muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, di dalam kesempatan ibadah sholat Jumat hari ini, marilah kita jadikan suatu acara untuk memotret diri kita dalam kaitannya dengan perasaan kita terhadap harta. Di dalam hal ini Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat Az-Zariyat ayat 37 sampai 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa amma man tagha wa asral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang artinya, adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya telah jelas ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang mencintai dunia secara berlebih-lebihan sehingga lupa bahwa dirinya akan mati, akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dan memberinya kehidupan di dunia ini. Kesenangannya terhadap dunia menjadikan lalai bahwa kebahagiaan dan kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat nanti. Orang yang terperdaya oleh gemerlapnya dunia sehingga melalaikan akhiratnya adalah termasuk golongan orang-orang yang terjerumus ke dalam kesesatan dan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan di dalam surat Al-Kahfi ayat 57, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man atlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasya ma qaddamat yadah. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan
ayyafqahu wa fi adanihim waqra wa in tad'uhum ilal huda falayahtadu idan abada, yang artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat dari Tuhannya lalu dia berpaling daripadanya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sesungguhnya kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka sehingga mereka tidak memahaminya, dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka, dan kendati pun kamu menyeru kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya. Begitu pula Allah berfirman di dalam surat At-Toha, surat Toha ayat 124, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dzangkau wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Yang artinya, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Saudara-saudaraku muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas semua harta benda yang kita miliki. Harta halal dinafkahkan di jalan kebaikan maka membawa kita menuju kebahagiaan, sedangkan harta haram dan penafkahannya di jalan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala akan membawa kita menuju siksa dari Allah yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, kita hendaklah kita berhati-hati di dalam masalah harta, baik di dalam mencari maupun di dalam membelanjakannya. Orang yang tamak tidak akan pernah merasa puas dengan harta yang telah dimilikinya. Jika sudah memiliki sebuah mobil atau rumah, niscaya ia ingin yang kedua, ketiga, dan seterusnya, sehingga ia pun mengikuti ketamakannya itu tanpa berpikir tentang halal atau haram sumber harta itu. Tidak ada yang dapat menghentikan sifat ini kecuali qanaah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dapat mengingatkannya bahwa dunia ini tiada lain hanyalah kesenangan yang bersifat sementara, yang seringkali bisa menipu pemiliknya. Ingatlah firman Allah di dalam surat Al-Hadid ayat 20, yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu kesenangan yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan di antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak-anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian dia layu dan hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya, dan kehidupan ini tiada lain hanyalah kesenangan yang menipu. Saudara-saudaraku muslimin jamaah yang berbahagia, boleh saja seseorang mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya asalkan dicari dengan cara yang halal dan tidak sampai melupakan dirinya dari taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya pun harus dibelanjakan dengan cara yang sudah diatur oleh Allah dan Rasul-Nya. Jangan sampai menjadikannya sebagai hamba yang mengakibatkan ia menghalalkan segala cara. Tidak malu lagi berkorupsi, berkhianat, berkolusi, nepotisme, mengurangi timbangan, dan masih banyak lagi perilaku dosa yang dikerjakannya demi untuk mencapai harta yang diinginkannya.
Allah memberikan peringatan kepada mereka dengan firman-Nya di dalam surat Al-Lail ayat 13-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'angdartukum naron taladdo la yaslaha illal asqal ladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabul atqal ladzi yu'ti malahu yatazakka. Yang artinya, maka kami peringatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala, tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka dan mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman, dan kelak akan dijauhkan orang-orang yang berpaling bertakwa dari neraka. Orang-orang yang tamak terhadap kehidupan dunia tidak akan mempunyai perhatian terhadap batasan agama. Mereka tidak percaya akan kehidupan akhirat. Mereka ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW sebagai cerita nenek moyang belaka. Maka timbullah perbuatan-perbuatan mereka yang tidak menghiraukan halal dan haram maupun kepentingan serta perasaan orang lain. Seorang penceramah akan lebih mengutamakan orang yang berduit daripada si miskin yang telah lebih dahulu mengundangnya dan lebih membutuhkan nasihat-nasihatnya. Seorang hakim akan memutuskan dan menyelesaikan perkara berdasarkan banyaknya uang suap yang diberikan kepadanya. Seorang dokter akan tega membiarkan si miskin menjerit menahan sakit yang dideritanya karena terlalu sedikit uang transportasi atas kehadirannya. Mereka lebih mengutamakan dunia dan melupakan sesuatu yang sebetulnya lebih baik baginya, yakni kebahagiaan akhirat yang abadi. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-A'la ayat 16-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Yang artinya, tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Saudara-saudaraku muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita memohon kepada Allah SWT, semoga kita selalu berada di dalam perlindungan dan pertolongannya, diberi kekuatan iman dalam melaksanakan ibadah dan tidak termasuk golongan orang-orang kafir yang melalaikan Allah karena tamaknya terhadap dunia. Saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, demikian khutbah yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim fi wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa hafizu ala ta'ati wa huduril jumu'i wal jama'at wa lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabi qadimah
Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas shalat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum ala dzikrillahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Aqamis shalah wa iqamis shalah. Allahu Akbar. La